Kalau anak sejak dini sudah diberikan pendidikan akhlak, maka dia akan memiliki kepribadian yang utuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Pendidik Peletak Pondasi. Ruang inspirasi bagi para pendidik, orang tua, dan siapa saja yang peduli terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Bersama kita, 201 FM, Akom Radio. Akom Radio. Saya, Naura Natania, akan menemani Anda untuk membahas seputar peran pendidik dalam membangun generasi berakhlak sejak dini. Dan tamu kita hari ini sangat istimewa nih. Beliau adalah seorang pakar pendidik, penulis puluhan buku seputar pendidikan karakter, sekaligus pendiri sekolah berbasis nilai-nilai moral dan spiritual. Selamat datang, Prof. Dr. Imam Tolka. Terima kasih sudah hadir di sini, Prof. Terima kasih, sama-sama. Ya, Prof, boleh dijelasin dulu nggak latar belakang dan ahli di bidang apa nih kira-kira, Prof? Ya, kalau latar belakang pendidikan, saya sebenarnya banyak mengikuti pendidikan keagamaan itu di tingkat dasar ya, dari madrasah ibtidaiyah, kemudian pendidikan guru agama, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi itu juga bidang pendidikan agama itu di IAIN Malang ya, IAIN Sunan Ampel Malang. Tapi setelah itu saya memperdalam ilmu-ilmu sosial. Saya menamatkan Master of Art-nya di Universitas Indonesia. Kemudian saya itu di bidang sosiologi pendidikan. Kemudian saya memperdalam lagi di luar negeri, di Australian National University itu masih di bidang sosiologi juga. Kemudian saya memperdalam lagi di bidang kebijakan publik itu di University of Sydney, Australia. Itulah yang menjadi latar belakang pendidikan. Di samping saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan penelitian ya, yang penelitian antropologi selama 1 tahun, yaitu di era-era tahun 80-an. Nah, kemudian saya bekerja itu karena basis saya itu di penelitian itu menurut saya cukup kuat. Saya masuk di lingkungan Badan Litbang Pendidikan, di Litbang ya, Badan Litbang Agama dan Keagamaan di Kementerian Agama. Karir saya di bidang pendidikan ini sampai puncaknya menjadi peneliti ahli utama, gelar profesor riset itu di bidang penelitian. Tapi saya juga memiliki pengalaman di bidang kebijakan, karena saya punya juga basis kebijakan. Saya menjadi di birokrasi ya, birokrasi itu namanya dulu ada Subdit Madrasah Aliyah gitu ya, beberapa tahun. Kemudian saya dipromosikan menjadi kepala pusat penelitian ya, penelitian kehidupan beragama, kemudian dipindah menjadi sekretaris Badan Litbang, kemudian pernah dipromosikan juga menjadi direktur pendidikan agama Islam, dan terakhir saya sebagai kepala pusat pendidikan agama. Nah, ini itu background yang mewarnai saya. Dan sebelum saya pensiun, saya menjadi dosen ya, dosen di perguruan tinggi di IAIN ya, IAIN namanya Institut Agama Islam Nasional Lariba, dosen di pasca sarjana. Itu background yang istilahnya mewarnai saya sehingga saya bergerak banyak di bidang pendidikan ya, termasuk tadi disebutkan mendirikan lembaga pendidikan ya. Tentu ini bersama istri kalau lembaga pendidikan ini. Yang pertama adalah pendidikan taman kanak-kanak karakter Islam lah ya. Kemudian yang kedua mendirikan lembaga pendidikan yang memfokuskan kepada
pendidikan karakter yang kita sebut pendidikan adab, ya, pendidikan adab di samping pendidikan keagamaan. Apakah kejujuran, apakah kedisiplinan, ada tanggung jawab, ya. Kemudian dia juga memiliki apa ya, istilah mental yang kokoh gitu ya, integritas yang bagus itu di aspek kepribadiannya. Kemudian juga dia dari sisi aspek moral ya, di sisi aspek moral dia akan mampu ya menghadapi perubahan-perubahan, tantangan, perubahan zaman itu di sisi moral. Jadi bagaimanapun perubahan-perubahan sosial yang terjadi kalau anak dididik sejak dini, dia akan membekas bagaimana menghadapi perubahan-perubahan itu. Kemudian yang berikutnya spiritual, tentu ini spiritual ini bagian yang menurut saya itu sangat penting karena ini bagian dari hubungan manusia kepada penciptanya, hubungan manusia dengan Allah lah ya kalau di dalam Islam. Itu akan menjadi kendali ya, kendali terhadap kepribadian juga. Jadi kehidupan spiritual itu memiliki kaitan erat dengan kehidupan kepribadian dan juga bahkan kehidupan sosial. Dan yang keempat tadi adalah akan mampu membangun pada aspek sosial. Jadi karena apa? Karena setiap manusia itu dia tentu tidak hidup secara menyendiri, dia hidup dalam lingkungan komunitas sosial. Sehingga dengan pendidikan akhlak, di sana diajarkan bagaimana dia berhubungan antar sesama manusia, bagaimana dia bisa menghargai sesama manusia, bagaimana dia memiliki empati terhadap sesama manusia, dan bagaimana dia agar tidak menyakiti ya, tidak menyakiti orang-orang lain gitu. Nah, ini di aspek sosial, tentu ini sangat berguna sekali. Kalau anak sejak dini itu sudah diberikan 4 aspek tadi ya, aspek spiritual, kemudian kepribadian yang tangguh ya, integritas, kemudian juga aspek moral dan aspek sosial, saya kira dia akan menjadi manusia yang kokoh pendirian lah ya, kira-kira begitu. Dan dia tentu bisa dipercaya ya, bisa dipercaya karena dia bertanggung jawab dan merasa kalau dia berbohong, dia berdosa. Dia tahu secara agama berbohong, tidak jujur itu adalah hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah ini memang sejak dini. Jadi kalau kita sejak dini tentu ini pendidikan ini akan sangat terkesan ya, bagaikan kalau istilah orang-orang dulu itu kayak kita mengukir dalam lempengan emas lah, kira-kira begitu. Akan teringat terus dan itu akan menjadi pondasi yang
sangat penting. Kira-kira itu dari sisi mengapa sejak usia dini itu sangat penting untuk dididik akhlak. Dan memang misi Nabi ya, kalau kita kaitkan dengan agama itu ya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ya ke dunia ini ya untuk menyempurnakan akhlak, kira-kira begitu. Jadi itu dasar yang mendasari saya bergerak termasuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang memperkuat di bidang karakter. Begitu ya, Prof. Iya, jadi karena sejak dini itu di usia kecil ya, Prof, itu berarti ilmu aja nggak cukup ya, Prof, harus dibarengi juga akhlak. Iya, betul. Inilah yang menjadi salah satu kayak moto ya di pendidikan kami, terutama di Kutab itu ada moto jadi adab sebelum ilmu. Jadi kita membangun adabnya dulu sebelum ilmu. Jadi adab itu penting karena nanti ilmu tanpa adab itu bisa tidak berguna ya, tidak berguna karena dia bisa menghancurkan ya ilmu yang tidak didasari oleh adab ya, apalagi tidak didasari pada aspek keagamaan ya. Jadi ilmu bisa digunakan semena-mena gitu. Nah, itu prinsip yang pertama. Jadi adab dulu sebelum kita mencari ilmu. Nah, itu kita gembleng di era usia dini lah ya, kira-kira gitu. Yang kedua, di aspek keagamaan itu kita tanamkan dulu keimanan ya sebelum kita ya membahas Al-Qur'an, substansi Al-Qur'an dan juga ilmu-ilmu perkembangan ilmu pengetahuan. Kira-kira itu. Terima kasih, Prof, atas jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, oke, Prof. Nah, katanya Anda ini telah menulis banyak buku tentang pendidikan karakter nih. Apa sih yang melatar belakangi fokus besar Anda pada tema saat menulis buku itu? Ya, untuk sebenarnya saya nulis buku itu sudah cukup lama ya. Lama sekali ketika saya masih aktif sebagai peneliti di Badan Litbang. Dan di antara buku-buku itu mengenai akhlak ya, ya itu menurut saya itu karena visi di dalam kehidupan saya itu pengen juga mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan pendidikan, dan pendidikan akhlak itu merupakan pondasi, tadi sudah saya katakan pondasi di dalam kehidupan yang harus ditanamkan sejak dini. Maka buku itu sungguhnya mengelaborasi akhlak apa sajalah kira-kira yang harus dikembangkan. Tentu di dalam buku itu basis saya ini kan banyak di pendidikan agama, sehingga buku-buku akhlak yang saya tulis itu lebih mendasari kepada bagaimana seseorang itu berhubungan dengan Tuhan ya, dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi di sana ada adabnya ya, ada sesuatu yang harus dilakukan ketika kita berhubungan dengan Allah. Itu satu ya, tentu misalnya itu ya termasuk disiplin ya, misalnya disiplin melakukan sholat misalnya ya, itu bagian dari akhlak hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan tentu banyak lah ya yang aspek bagaimana membangun hubungan dengan Allah supaya dengan akhlak yang baik. Yang kedua tentu ini membahas soal bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia bagaimana seperti tadi yang saya singgung. Jadi kita harus misalnya saling tolong-menolong, ya saling tolong-menolong, dan kita harus hidup dengan tidak menyakiti orang. Itu juga bagian kita berempati ya pada orang, itu hubungan antar sesama manusia. Juga akhlak yang terkait juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya. Bagaimana
kita mendidik diri kita sendiri. Itu sebenarnya bagian dari kepribadian. Bagian kepribadian ini tentu bagaimana kita mendisiplinkan diri, ya, bagaimana menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, itu juga bagian dari akhlak, ya. Jadi itu akhlak terhadap diri sendiri. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Tentu kalau dikaitkan dengan keagamaan, bagaimana kaki kita, tangan kita, ya, dicegah dari perbuatan-perbuatan yang istilahnya perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu ajaran-ajaran. Kita bahas juga, kita memberikan penjelasan bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan. Itu juga kita bahas bagaimana kita ya termasuk mungkin melestarikan alam, ya, karena Allah menciptakan segala sesuatu ini kan memang untuk manusia, tetapi manusia tidak boleh merusak, ya, tapi harus dia dipertahankan karena untuk kehidupan. Jadi tidak boleh merusak. Karena itu bagian dari akhlak terhadap lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan ini tetap nyaman, tetap ya bersih. Ya tentu ini kaitannya kalau dikaitkan dengan pendidikan, ya sejak dini anak-anak dilatih bagaimana menjaga lingkungan supaya tetap bersih, tetap sehat, dan tidak merusak alam, ya. Bahkan kalau bisa kita memeliharanya. Kira-kira itu isi yang apa ya di dalam buku yang melatar belakangi saya, dan itu bisa juga menjadi semacam ya Panduan. bahan, ya, panduan, ya, panduan kira-kira itu. Iya, banyak banget ya Prof, berkaitan sama pendidikannya. Oke, terima kasih Prof atas jawaban pertanyaan keduanya. Oke Prof, di era digital seperti sekarang ini, kan dimana anak-anak itu terpapar informasi dan pengaruh dari luar nih sejak dini, apalagi yang kayak kebarat-baratan gitu, Prof. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam menanamkan nilai akhlak ke mereka tuh yang udah terpapar gitu dari luar? Iya, ya ini menurut saya, ya, tantangan terberat ini untuk pendidikan akhlak di era digital, ya. Di era digital ini, ya tentu ini tadi pengaruh teknologi digital terhadap anak itu, ya, itu mudah terpapar. Kalau, ya, ini tentu ini tidak semua anak itu mudah terpapar, karena itu tergantung memang ada pendidikan yang ada di 4 unsur, ya. Pertama pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu menurut saya dasar, ya, fondasi penting untuk mendidik anak-anak bagaimana supaya dia tidak terpapar oleh, ya, pengaruh-pengaruh digital yang negatif. Itu memang harus ditanamkan di lingkungan keluarga dulu. Tentu ini bagaimana orang tua atau keluarga itu mampu memberikan batasan atau pengawasan, ya, terhadap anak-anak kita di dalam penggunaan, ya, penggunaan katakan apakah itu melalui HP atau televisi, itu jangan sampai anak-anak itu memanfaatkan, ya, teknologi itu untuk hal-hal yang negatif. Itu tentu di orang tua, dan tentu ini harus ada keteladanan, ya, dari orang tua. Tapi kalau orang tuanya juga dia hari-harinya memanfaatkan HP tidak terkendali dan dilihat oleh anaknya, tentu anak ini akan mengikut, ya. Tentu itu harus ada pembatasan-pembatasan, dan ini kebijakan orang tua. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah tentu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu tentu sangat penting. Biasanya anak-anak yang dipercaya, ya, setelah di lingkungan keluarga itu adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga bagaimana budaya sekolah ini juga menanamkan anak-anak didik kita sejak usia dini ini mampu, ya, memanfaatkan era apa, ya, unsur-unsur teknologi digital ini kepada hal-hal yang positif, ya, yang positif. Jadi ini tentu
untuk sekolah ini juga harus ada budaya, istilahnya pengawasan juga ya, pengarahan, bimbingan ya terhadap anak-anak dan juga keteladanan. Harus dibangun budaya sekolah yang memungkinkan anak-anak ini tidak terpapar ya oleh hal-hal negatif dari pengaruh teknologi digital. Karena ini kalau sudah terpapar tentu ini akan sulit ya, akan sulit untuk mengembalikan pada yang normal. Tentu ada cara-cara dan memerlukan pelatihan, pembiasaan dan seterusnya. Itu sekolah juga faktor penting bagaimana teknologi digital ini hanya untuk hal-hal yang positif, bagaimana ditanamkan oleh lingkungan sekolah. Yang ketiga tentu ini pengaruh lingkungan pergaulan atau komunitas. Nah, bagaimana ini juga tentu ini pengaruh peran dari sekolah dan peran keluarga. Ini bagaimana mengarahkan anak-anak didik kita itu mencari komunitas, diberikan komunitas ya, atau agar dia itu memilih komunitas-komunitas yang baik, komunitas-komunitas yang bermanfaat di luar jam sekolah, di luar rumah. Nah itu harus dicarikan komunitas-komunitas yang baik. Itu yang ketiga, karena ini penting sekali lingkungan komunitas pergaulan itu pengaruhnya sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Kadang-kadang anak kalau tidak ikut komunitas pergaulan itu bisa dibully itu ya, dibully oleh teman-temannya. Karena itu memilih teman, memilih teman pergaulan itu sangat penting. Yang keempat ini yang saya kira ini memang pengaruh dunia maya ya, pengaruh dunia maya. Jadi ada kaitannya kapan anak-anak diperbolehkan ya, terutama anak-anak pendidikan di tingkat TK dan SD ya, itu untuk bergaul dengan teman-teman di dunia maya. Dan ini juga harus ada pengontrolan, pengawasan, dan ini peran sekolah dan juga peran orang tua ya, dan pembiasaan memberikan motivasi yang baik gitu. Dan itu memang hal-hal yang sangat krusial. Tentu yang tidak kalah pentingnya juga ada peran pemerintah ya, dari peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini adalah tentu ini bagaimana mengontrol konten-konten ya, konten-konten digital yang negatif ya, apakah itu yang sifatnya moral ya atau sifatnya kekerasan. Bagaimana konten-konten yang itu dianggap penyimpangan sosial itu harus dibatasi ya, dibatasi. Pemerintah juga harus tentu ini harus tegas bagaimana mengontrol konten-konten yang ya, itu merusak moral ya, merusak kepribadian ya, merusak tatanan sosial. Nah itu juga harus. Jadi semua unsur untuk pendidikan karakter ini memang harus terlibat. Jadi tidak hanya bisa di sekolah atau rumah tangga, tetapi juga aspek pemerintah ini juga saya kira penting ya, karena mengendali konten-konten digital itu ya tentu pemerintah. Iya, betul sekali ya, Kira-kira Prof. itu. Iya. Makasih ya, Prof, atas jawaban pertanyaan ketiga. Kita lanjut lagi. Nah, Prof, ini tuh sekarang kan jadi pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi di akhir sesi ini saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin tuh sangat personal banget tentang Prof. Nah, dalam perjalanan Prof sebagai pendidik, penulis, dan pendiri sekolah, apa sih nilai atau prinsip hidup yang selalu Prof pegang dalam mendidik anak-anak murid Prof ini? Ya, prinsip hidup ya. Menurut saya ya, prinsip hidup yang selalu saya pegang itu pertama ya tentu karena saya hidup di lingkungan pendidikan agama ya, di keluarga, di kampung ya. Kemudian juga saya berperan sebagai juga guru juga
apa ya, di hal-hal yang sifatnya agama, ya tentu saya prinsip pertama ya kita sekuat tenaga menjalankan ajaran agama Islam saya ya tentu. eh, jadi aspek yang sifatnya hubungan pada Allah, misalnya sholat, nah itu ya kita harus diusahakan itu setiap waktu, tepat waktu gitu ya. Iya. Itu jangan tinggalkan sholat, itu pesan-pesan orang tua dulu ya. Iya, Prof. Pesan-pesan orang tua saya itu kemanapun kau pergi misalnya ya, jangan tinggalkan sholat. Saya kira itu prinsip ya, karena dan di dalam sholat itu kan tentu kalau agama mengajarkan itu ya sholat itu kunci kebaikannya, karena Iya, di dalam betul. sholat itu banyak doa-doa yang sifatnya selalu apa ya, kita berhubungan dengan Allah. Kalau hal-hal yang kita ingin berbuat sesuatu yang melanggar itu ya kita sejauh mungkin menghindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berbuat baik kepada orang, jangan menyakiti. Itu saya kira prinsip yang juga kita tanamkan kepada anak-anak ya. Kita berusaha bagaimana hubungan dengan orang itu ya hubungan yang baik lah gitu, hubungan yang baik, menghargai setiap orang ya. Ya saya pengalaman sudah merantau di mana-mana ya. Iya. Apa di dalam negeri, di apakah itu di Kalimantan, apakah itu di Aceh, apakah itu di ya, karena saya sejak tamat pendidikan guru agama itu banyak merantau, termasuk di luar negeri ya, 6 tahun. Lama sekali ya, Jadi Prof. ketemu banyak orang. Dan kalau kita bisa, artinya dimanapun ya, itu prinsip hidup. Kalau kita berbuat baik kepada orang, ya tentu orang juga akan baik kepada kita. Iya. Dan kalau ajaran agama istilahnya juga, prinsip saya juga husnudon biasanya. Iya. Mungkin itu artinya setiap orang itu ya sesungguhnya dia ingin berbuat baik juga ya. Husnudon ya. Jadi tidak suudon. Kalau suudon itu kan buruk sangka ya. Itu saya kira itu menurut saya itu kurang baik. Jadi kita terhadap orang yang baru dikenal, orang yang kita harus husnudon istilahnya. Jadi berprasangka baik gitu. Meskipun kadang-kadang yang kita anggap prasangka baik itu bisa menipu, bisa apa itu ya. Kira-kira itu. Jadi dan yang berikutnya tentu prinsip ya di dalam kehidupan itu ya supaya menjadi orang yang bermanfaat gitu aja. Iya, Bermanfaat. Saya kira itu prinsip saya. Jadi mengikuti ajaran agama ya. Berbuat baik kepada manusia, bermanfaat ya. Husnudon. Iya, gitu. Berprasangka baik. Nah, kira-kira ada nggak sih yang mau Prof sampaikan ke kita sekalian gitu, yang menonton podcast ini sebagai penutupan akhir gitu? Apa ya yang ingin saya sampaikan tentu ini pada generasi muda ya. Iya, generasi muda tentu ya. Z dengan Alpha. Alpha tentu sebenarnya saya termasuk yang kagum pada generasi Alpha muda-muda dari sisi kecerdasan itu mungkin bagus, kecerdasan intelektualnya itu hebat-hebat ya, hebat-hebat karena pengaruh teknologi itu membawa generasi muda itu memiliki banyak akses ya, akses ilmu pengetahuan, akses berbagai keterampilan. Jadi pengaruhnya sangat cepat sekali dari sisi aspek akademik. Nah, tetapi pesan harus jangan lupa itu ya, aspek kepada tadi yang akhlak gitu. Jadi jaga akhlak, karakter ya, pada generasi muda, karena itu yang akan membawa keselamatan karakter baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau selalu membawa karakter yang baik ya buat generasi muda itu, tentu dia hidupnya akan aman, enak, dan harmoni. Oh ya, terima kasih Prof atas pesannya. Nah, teman-teman luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak kepada
Prof. Dr. Imam Tolkah atas ilmu pengalaman pesan-pesan yang begitu mendalam. Nah, semoga percakapan ini bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Nah, sahabat pendengar, itulah episode Pendidik Peletak Pondasi kali ini. Jangan lupa follow dan bagikan podcast ini agar semangat mendidik dan akhlak bisa menyebar lebih luas. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akom Radio.